Pagi ini tentunya kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan dalam keadaan yang luar biasa ya, karena saya percaya seluruh kesempatan hidup kita datangnya dari Tuhan. Nah, pagi ini kita masih tetap dalam tema besar kita, staying vigilant, tetap berjaga-jaga. Dan minggu ini kita bicara tentang berjaga-jaga dalam doa, ya. Itu sebabnya saya mengucap syukur karena saya melihat Bapak Ibu KGP kita ini orang yang setiap pagi berdoa, berjaga-jaga di dalam doa. Jadi dengan tema yang diberikan yaitu praying with watchfulness. Bagaimana kita berdoa sambil kita berjaga-jaga. Karena ternyata waktu kita berdoa kita sedang menjaga Bapak Ibu ya. Amin. Dan Alkitab bilang sama kita, ada sebuah lagu yang bilang, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Oke. Praying with watchfulness. Nah, saya akan bukakan beberapa hal ataupun kebenaran firman yang eh, diberikan kepada saya dan saya akan bagikan buat kita semua. Pertanyaannya kan begini, mengapa kita berdoa? Pak, Bu, banyak orang malas berdoa, ya. Karena apa? Karena doanya sepertinya nggak didengar oleh Tuhan. Karena sepertinya, aduh, saya udah berdoa bertahun-tahun tapi nggak didengar sama Tuhan. Tapi kita lihat dulu, kenapa kita berdoa? Nah, ternyata Bapak Ibu, karena Tuhan tidak melakukan apapun kecuali menjawab doa. Kalau kita kembali kepada prinsip kerajaan Allah, bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi perwakilannya di muka bumi. Dan doa itu adalah permohonan kita kepada sorga, kepada Tuhan di sorga. Ya, nah jadi kita sebagai orang percaya di dunia ini, kita ini perwakilan Allah di muka bumi. Dan setiap kali kita memohon kepada Tuhan, kita menyampaikan permohonan kepada Bapa, kepada Tuhan kita Yesus, kepada Roh Kudus, maka dengar baik-baik. Apapun yang dikerjakan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah menjawab doa anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu berdoa. Karena dia tidak melakukan apapun kecuali menjawab doa. Karena kita ini perwakilannya di bumi. Jadi Tuhan turun tangan ketika kita berdoa. Dia hanya sejauh doa. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu terjadi beberapa kerusuhan kemarin di Jakarta. Teman-teman saya bilang, ayo kita berdoa, berdoa, berdoa. Bapak Ibu jangan berdoa karena ketakutan. Kita berdoa karena kita menyadari kita ini perwakilan kerajaan Allah di bumi. Katakan amin. Kita berdoa karena kita ini adalah duta-duta kerajaannya di bumi. Jadi kita menyampaikan apa yang terjadi di bumi ini kepada sorga. Dan sorga menjawab doa-doamu. Amin Bapak Ibu. Itulah pentingnya berdoa. Waktu engkau mengalami masalah, engkau berdoa bukan karena engkau ketakutan. Tapi karena engkau tahu apapun yang engkau naikkan ke sorga. Karena engkau adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Jadi Tuhan tidak melakukan apapun kecuali menjawab doa orang-orang percaya. Ya, semua doa dia dengar Bapak Ibu. Tetapi dia eh, dia tahu dan dia mengerti apa yang perlu dia jawab. Nah, itu sebabnya mari kita berdoa. Nah, kita lihat dalam Matius 6 ayat 8b sampai 10. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan itu udah tahu Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika kita meminta, ketika kita berdoa, dalam doa-doa kita, kita meminta, kita memohon, maka dia melakukannya. Nah, kita bilang sebelum kamu berdoa kepadanya, karena itu berdoalah demikian. Jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, Tuhan tahu semuanya. Tapi dia menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah datang di doa tiap pagi bersama-sama. Kita berdoa, bersyafaat, meminta kepada Tuhan. Dan dengar Bapak Ibu, dia menjawab doamu. Dia mendengarkan doamu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat doa kita berkuasa? Ya, apa yang membuat doa kita ini berkuasa? Yang pertama, tujuan doa kita. Ya, banyak orang berdoa, tapi sepertinya Tuhan nggak menjawab doa-doanya. Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Wah, banyak orang salah berdoa Bapak Ibu. Makanya kita butuh pengajaran. Kita butuh kebenaran. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pengajaran firman-Nya. Dan ketaatan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berdoa, tapi kita nggak memiliki ketaatan. Kita salah berdoa. Banyak orang berdoa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah berdoa. Alkitab bilang apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang salah berdoa Bapak Ibu. Ya, makanya tadi firman Tuhan bilang apa? Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Itu sebabnya kita butuh pengajaran yang benar. Waktu kita berdoa dan kita meminta yang benar. Kita meminta sesuai dengan firman Allah. Matius 6 ayat 5 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bapak Ibu, KGP, itu sebabnya secara pribadi saya menggalangkan lagi, menggemakan lagi, ayo berpuasa. Kita nggak cuma sekedar berdoa, kita mulai berpuasa. Dan kalau kita puasa nggak perlu semua orang tahu. Ya, Jumat ini kita akan buka buka bersama di gereja. Jam 6 kita udah kumpul atau jam 5 kita udah kumpul untuk buka bersama, makan bersama. Setelah itu nanti kita jam setengah 8 kita worship night, menyembah Tuhan. Ya. Jadi ada orang berdoa supaya dilihat orang, munafik. Mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya, ada orang yang sampai berdoa, nutup jalan orang lah, inilah. Nah, itu sangat bagaimana ya? Kita bukan orang yang demikian Bapak Ibu. Tuhan bilang sama kita, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu kamarmu. Datang kepadaku, berdoalah kepadaku. Kita berdoa bukan supaya dilihat orang Bapak Ibu. Dan doa juga bukan karena bagusnya apa kosakata yang kita pilih, bukan. Memang ada orang yang kosakatanya jadi bagus, fasih sepertinya berbicara. Karena apa? Karena suka berdoa. Tapi ada juga yang memang nggak bisa. Ya doa masih belum teratur. Nggak apa-apa karena Tuhan tuh melihat hatimu. Tapi ada orang-orang munafik. Mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Kita nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur di negeri ini kita ngalamin persekusi. Persekusi itu ada gunanya supaya kita semakin kuat dalam doa. Dengan demikian gereja-gereja kita dibuat kedap suara. Supaya orang nggak bisa mendengar nyanyian kita. Ya karena mereka ketakutan. Tapi kita berdoa, tetap berdoa. Katakan amin Bapak Ibu. Nah kemudian Yakobus 5:17 juga berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa,
supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu, doa kita berkuasa, katakan amin. Tujuan doa kita itu harus benar. Dan waktu kita berdoa, kita harus sama dengan Elia. Bersungguh-sungguh berdoa. Katakan amin. Bayangkan seorang manusia biasa. Sama seperti kita. Dia berdoa meminta kepada sorga, kepada Bapa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Coba bayangkan Bapak Ibu. 3 tahun 6 bulan gak hujan turun. Bagaimana keadaan bumi ini? Kita nggak hujan aja 3 bulan, 6 bulan, udah stres kita, paceklik. 3 tahun 6 bulan. Itu bagaimana dunia ini meratap. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, dan Elia pun berdoa pula, dan hujan pun turun. Karena Tuhan hanya mendengarkan dan menjawab doa. Ya, jadi itu hal yang pertama. Tujuan doa kita harus benar. Jangan sampai tujuan doa kita salah. Nanti sharingkan ya di breakout room. Selama ini kita berdoa, benar nggak tujuannya? Jangan kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang luar biasa ini. Tuhan sudah memberkati kami. Aku bersyukur karena Tuhan, eh, keluarga musuh saya itu berantakan. Nggak boleh begitu. Kalaupun ada musuh kita, kita doakan juga, Tuhan berkati mereka, beri roh perdamaian kepada mereka ya Tuhan, sekalipun mereka tidak tidak suka dengan kami ya Tuhan. Tapi aku berdoa supaya keluarga itu juga mengalami pertobatan. Itu berdoa. Tujuannya benar. Kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka mempersekusi kita, mereka eh, menekan kita. Kita berdoa, Tuhan, aku melepaskan roh pertobatan atas bangsa ini. Begitu. Tujuannya harus benar dan harus lahir dari hati, bersungguh-sungguh berdoa. Jangan doa juga dalam keluarga, Tuhan. Suamiku ini udah terlalu susah, Tuhan. Kalau boleh ambillah dia. Itu udah salah berdoa. Atau ada anak muda sedang jatuh cinta sama perempuan. Tuhan, aku berdoa. Aku percaya Tuhan menjawab doaku. Kalau Tuhan berkehendak, aku meminta kepada Tuhan, jadikan dia menjadi pasanganku ya Tuhan. Dan kalau memang tidak, panggil dia segera pulang ke sorga ya Tuhan. Jangan. Ya itu salah berdoa. Tujuan doa kita harus benar. Ya. Karena itu Tuhan berdoa, Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah kemudian apa yang membuat doa kita berkuasa, Bapak Ibu? Keyakinan. Praying with watchfulness. Berdoa dengan berjaga-jaga. Kita harus tetap yakin. Apa yang kita doakan itu yakin, kita yakin. Makanya sekali lagi butuh pengajaran yang benar Bapak Ibu. Sebab banyak orang salah berdoa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, nih dia ya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin. Yakin itu apa Bapak Ibu? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya tiap pagi saya selalu membawa saudara-saudara ke dalam perenungan salib. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu yakin bahwa penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu terjadi. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan engkau mengimani itu sampai hari ini ada untuk hidupmu. Untuk engkau tetap melihat kepada salib Kristus butuh iman Bapak Ibu. Makanya waktu kita datang berdoa, baca firman, kita butuh iman, butuh keyakinan. Ya, saya melihat pagi-pagi itu kalau lagi perenungan salib, jumlah KJP ini baru sekitar 20-an. Ya, nggak apa-apa, mungkin ada kesibukan. Tapi mari Bapak Ibu, usahakan
Sejak jam 5 jam 5 kita udah buka, udah masuk. Kalau bisa sebelumnya nggak apa-apa. Kalau dalam puji-pujian penyembahan, ya nggak apa-apa Bapak Ibu mungkin sambil beraktivitas pun nggak apa-apa. Tapi tetap ikut menyanyi, memuliakan Tuhan dari dalam hati kita. Lalu waktu perenungan salib pun itu penting. Ya, jadi waktu saudara mendengarkan perenungan salib, saudara sedang mengaminkan amin. Begitu. Ada keyakinan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena kita hidup oleh karena iman, oleh karena percaya, bukan karena melihat. Thomas dia cucukkan dulu tangannya di tangan Kristus yang berlubang jari itu, baru dia percaya. Makanya Yesus ngomong setelah itu, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat, sekalipun tidak melihat. Saya berdoa kita di KJP ini menjadi orang-orang yang yakin apa yang kita doakan, yang percaya, kita memiliki iman. Saya berdoa supaya kita yang ada di KJP ini kita hidup benar karena pengajaran. Doa orang yang benar, yang diajar dengan benar. Lalu orang yang diajar dengan kebenaran ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu mereka berdoa dengan yakin. Sangat besar kuasanya. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan kita berdoa kita sendiri nggak yakin. Ah masa sih? Ah masa sih? Karena kita nggak punya pengajaran yang benar. Makanya di KJP kita menekankan pengajaran. Ya, pengajaran itu apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi keyakinan. Keyakinan yang apa? Yang timbul dari hati nurani yang murni. Dari hati nurani yang murni. Dan bulan ini kan kita bicara tentang hati. Minggu lalu kita banyak bicara tentang hati yang benar, hati yang benar, hati yang benar, hati yang tulus, hati yang suci. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi keyakinan yang timbul dari hati yang murni. 1 Yohanes 3:21-23, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah dan apa saja yang kita minta, ini dia, kita memperolehnya daripadanya. Amin kan Bapak Ibu, ya. Anak-anak muda dengan pekerjaanmu, jodohmu, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan kalau engkau wanita, pria-pria, dan engkau boleh memilih yang sesuai dengan keinginan hatimu. Keinginan hatimu, karena di hatimu ada Kristus. Katakan amin. Ya. Nah itu sebabnya juga kita keluarga-keluarga minta sama Tuhan. Dan hati kita harus benar, tidak menuduh kita. Kita punya keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Berikutnya dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi ketika kita taat dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Supaya kita saling mengasihi. Jadi kalau kita punya hati nurani yang murni, kita mengasihi semua orang, kita mencintai seisi dunia ini seperti Yesus juga mencintai seisi dunia ini, mengasihi seluruh dunia ini, maka apapun yang kita minta, kita perwakilan kerajaannya di bumi. Katakan amin. Karena Tuhan tidak menjawab apapun selain menjawab doa. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang membuat doa kita berkuasa? Keyakinan yang timbul dari kemudian mengetahui kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Nah saudara, sebab apa yang telah difirmankannya, Roma 9 ayat 28 berkata, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita berdoa. Jangan sampai kita malas berdoa. Atau ada orang yang bilang, udahlah doa-doa melulu, doa-doa melulu. Gereja kebanyakan berdoa. Jangan Bapak Ibu ya. Yuk kita
tetap percaya dan kita tetap berdoa. Rajin-rajin ikut KJP. Kalau boleh no bolong, nggak boleh ada bolongnya. Karena ini kita sedang membangun kebiasaan baru. Ya, saya boleh bersaksi Bapak Ibu. Sejak saya 2 tahun ini bersama-sama kita di KJP, saya udah nggak pernah lagi minum-minum vitamin. Nggak pernah minum ini. Bukan saya bilang minum vitamin itu salah, tapi semuanya itu berkurang Bapak Ibu. Saya percaya begitu saya memproklamirkan firman, sembuh di dalam, sembuh di luar, sehat di dalam, sehat di luar, pulih di dalam, pulih di luar. Itu terjadi Bapak Ibu. Karena Alkitab bilang eh, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna untuk seluruh keberadaan hidup kita dan sepanjang masa. Jadi pagi-pagi begini kita apa? Kita latihan rohani. Kalau cuma latihan badani cuma untuk tubuh doang. Tapi kalau ketika kita latihan rohani, semuanya itu mengcover hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya tapi tetap tubuh kita juga harus berolahraga, makan teratur. Makanya kita kan ada doa. Doa untuk kesehatan kita, doa untuk keluarga, makan makanan yang menjadi berkat untuk tubuh kita. Ya jangan kita makan sembarangan terus kita berdoa minta sehat. Ya nggak bisa juga. Makanya kita sekarang mulai puasa lagi. Ya, ayo komitmen. Hari Kamis nanti sampai Jumat puasa. Kalau cuma kuat sampai jam 12 siang nggak apa-apa. Tapi kalau kuat sampai jam 3 sampai jam 5 hari Jumat kita buka bersama-sama. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang di Waikabubak, ada yang di Papua, ada yang di Balikpapan. Puasa aja lah sama-sama. Nanti bukanya sama-sama. Jamnya kita atur, sama-sama kita berbuka di tempat masing-masing. Kecuali yang ada di Jakarta boleh datang ke KJC Jakarta untuk kita buka bersama. Ya, nanti kita atur waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi dan segera. Nah, apa yang membuat doa kita berkuasa? Orangnya, bukan doanya. Yakobus 5:16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus hidup benar, hidup dalam pengajaran Bapak Ibu. Amin. Ya, itu sebabnya 5 hal tadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan, nanti bisa di sharingkan di breakout room ya, karena Tuhan saya buka langsung aja ya. Apa-apa saja keyakinan yang timbul dari hati yang murni, kemudian mengetahui kehendak Allah. Apakah Bapak Ibu waktu berdoa, Bapak Ibu yakin dalam timbul dari hati yang murni, mengetahui kehendak Allah ini penting. Kemudian yang ketiga, orangnya bukan doanya. Apakah hidupmu udah benar? Benar itu bukan berarti wah kudus-kudus gimana, enggak. Kita itu berusaha dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus, kita meminta pertobatan setiap hari. Itu yang dikatakan benar ya. Kalau kita salah hari ini bisa kita melakukan kesalahan, tapi kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Itu orang benar. Alkitab dalam Amsal bilang gini, 7 kali orang benar jatuh. Orang benar masih bisa jatuh. 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun lagi. Tandanya kita orang benar ketika kita jatuh kita bertobat. Kita mau bertobat minta ampun. Itu orang benar ya. Oke, itu saja hari ini. Mari kita berdoa. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing untuk sharing kelompok. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berfirmanlah, biarkan firman-Mu itu yang menguasai hidup kami ya Tuhan. Kami dilatih dari hari ke hari untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan sharing di breakout room masing-masing. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.